Untuk pengungkapan tindak pidana destructive fishing ini, kami menentukan prioritas bentuk atau jenis tindak pidananya. Destructive fishing itu ada 4 jenis atau 4 bentuk destructive fishing. Yang pertama adalah penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bom ikan. Kemudian yang kedua, menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai dengan undang-undang, yaitu dengan seperti jaring troll. Kemudian menggunakan alat tangkap dengan menggunakan setrum. Kemudian yang keempat, menggunakan bahan kimia atau potasium atau dengan racun. Ini yang menjadi sasaran pengungkapan kasus tindak pidana destructive fishing yang kami lakukan. Kemudian kepada rekan-rekan media kami informasikan juga bahwa tadi sudah kami informasikan bahwa KRID tadi dimulai tanggal 24 Februari sampai dengan 24 April. Jadi 1 bulan pertama itu adalah masa kami untuk melakukan mapping dan pengumpulan data. Kemudian 1 bulan berikutnya, ya berarti mulai dari awal Maret sampai dengan April itu kami melakukan, akhir Maret sampai dengan April itu kami melakukan penindakan. Selama pelaksanaan ungkapan tindak pidana destructive fishing ini kami menjadi bagi dua. Yang pertama adalah sebelum KRID, ini kami melakukan ungkap kasus. Ini ada 4 kasus, ya, 4 kasus. Dengan rincian 1 kasus bom ikan, kemudian 2 kasus alat tangkap dengan setrum, dan 1 kasus alat tangkap jaring ikan jenis troll. Ini dengan tersangkanya 4 orang. Ini kasus sudah berjalan, 3 sudah P21, 1 masih proses sidik. Kemudian kami pada saat KRID tadi, yang sudah kami sebutkan tadi periode waktunya, ini bisa melakukan ungkap kasus ada 3. 1 kasus dengan alat tangkap jenis setrum, kemudian 2 kasus menggunakan bahan peledak, 1 sudah kasus P21, dan 1 kasus masih proses sidik. Di belakang ini ada 6 tersangka yang masih dalam proses sidik. 4 tersangka lainnya sudah kami limpahkan kepada kejaksaan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Kemudian barang bukti yang diamankan pada saat sebelum dan saat operasi KRID kami gabung saja supaya lebih memudahkan pada rekan-rekan. Jadi ada kapal 2, kemudian detonator ada 24, kemudian bahan peledak ada 2,25 kg, jaring troll ada 2 unit, kemudian mesin inverter atau mesin dinamo ada 1 unit. Kemudian untuk modus para pelaku, ini kami bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama untuk jenis bahan peledak. Dari pemeriksaan terhadap kasus yang dapat kami ungkap, bahwa para pelaku mendapatkan bahan peledak ini membelinya adalah secara online atau secara terputus dengan menggunakan sistem COD. Jadi barang dipesan, kemudian dibayar di tempat. Antara pembeli dan penjual ini tidak saling mengenal dan tidak saling mengetahui. Kemudian fakta yang kami dapatkan juga yang cukup menarik adalah bahwa para pelaku bom ikan ini untuk mengelabui petugas ini juga menggunakan atau memanfaatkan anak-anak untuk sebagai kurir untuk menghantarkan bom ikan yang akan digunakan menangkap ikan. Ya, motivasi mereka menggunakan bahan peledak ini tentu adalah motif ekonomi
dengan menggunakan modal yang sedikit, tentu untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan yang cukup besar. Kemudian dari tindak pidana menggunakan alat setrum. Ini modus operandinya yang kami dapat sampaikan kepada teman-teman adalah adanya terjadi perubahan modus operandi. Bahwa dulu itu menangkap ikan menggunakan setrum dengan menggunakan aki atau manual dengan daya tegangan yang cukup kecil. Dan itu hanya digunakan di air tawar saja. Namun sekarang ini menggunakan mesin inverter atau dinamo inverter yang disambungkan dengan genset dan menghasilkan tegangan yang cukup besar. Itu bisa sekitar 3000 volt. Nanti mungkin daya merusak lingkungannya mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Zainal yang lebih kompeten. Dan yang terbaru adalah bahwa alat setrum ini juga tidak hanya bisa digunakan di air tawar saja, namun juga bisa digunakan di air laut atau di air asin. Ini perubahan modus operandi yang terjadi saat ini. Sehingga dapat rekan-rekan bayangkan, kalau ini alat setrum ini digunakan di air asin atau di laut, ini bisa menyebabkan kerugian yang cukup besar. Ya, tidak hanya ikan yang besar, ikan kecil maupun terumbu karang bisa juga menjadi rusak. Kemudian untuk tindak pidana menggunakan jaring troll, ya, kalau sesuai undang-undang yang diperbolehkan kan menggunakan mata ikan 2 inch, ini dirubah menjadi 0,5 inch ya. Sehingga ikan kecil ya kena semua. Nah ini tentu merusak ekosistem ke depannya. Nah yang dari pengungkapan yang kami lakukan, ini ternyata sumber daya ikan di Lampung ini tidak hanya menarik perhatian nelayan lokal saja. Kami bisa mengungkap ternyata dari nelayan wilayah luar Polda Lampung ini melakukan aktivitas menangkap ikan dengan destructive fishing, jaring troll ini, ya, di wilayah Lampung, dan ini sudah kami proses. Kami proses kemarin dari Jambi yang melakukan penangkapan aktivitas menangkap ikan dengan menggunakan jaring troll di wilayah Polda Lampung. Untuk menggunakan bahan kimia atau potasium atau racun sampai dengan saat ini kami masih belum ada pengungkap. Kemudian pasal yang dikenakan terhadap para pelaku, yang pertama untuk yang kepemilikan bahan peledak atau bom ikan, kami mengenakan pasal Undang-Undang 12 tahun 51 tentang penyalahgunaan senjata api atau bahan peledak. Kemudian yang kedua untuk yang jaring troll, pasal 84 Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, ya, dijuntukan pasal 100B Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Rekan-rekan sekalian, dapat kami informasikan juga selain kerusakan yang ditimbulkan tadi secara kasat mata ikan, terumbu karang, ini juga menimbulkan dampak ekologis, ya. Ini merusak terumbu karang, mengurangi populasi ikan, kemudian menurunkan keanekaragaman hayati laut. Kemudian juga menyebabkan dampak sosial, dapat menyebabkan cedera bahkan kematian para pelaku, juga menyebabkan konflik antar nelayan. Ya, ini yang melatar belakangi Direktorat Polairut khususnya seluruh Indonesia khususnya Polda Lampung ini menaruh perhatian untuk penangkapan kasus destructive fishing ini. Kemudian estimasi atau potensi kerugian negara atau kerugian keuangan yang ditimbulkan oleh tindak pidana destructive fishing ini dari pengungkapan kasus yang kita sudah lakukan, gabungan sebelum KRYD dengan saat KRYD ini kurang lebih kita menyelamatkan keuangan negara 9,3 miliar rupiah. 9,3 miliar rupiah.
Demikian rekan-rekan yang dapat saya sampaikan terkait dengan tindak pidana destructive fishing yang dapat kami lakukan pengungkapannya. Di samping kami ini ada Pak Jainal dan Pak Irfan, mungkin ada yang akan mereka sampaikan juga. Nanti setelah itu nanti akan kami berikan kesempatan kepada rekan-rekan media untuk bisa melakukan atau memberikan tanya jawab. Demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu permohonan izin dari Bu Kepala Dinas tidak bisa hadir. Beliau menugaskan kepada saya, nama saya Pak Jainal K. Roman, SPIMD, sehari-hari Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Provinsi Lampung. Izin Pak Dir, Bu Kabid Humas, dari Walhi, rekan-rekan semua. Baik, kami dari jajaran DKP pemerintah daerah mengucapkan terima kasih ya sebesar-besarnya kepada Direktorat Polair Polda Lampung dalam rangka penegakan hukum pengawasan sumber daya yang ada di Provinsi Lampung, khususnya sumber daya kelautan dan perikanan. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Dir terkait dengan kasus kita memang Lampung ini luasnya luar biasa ya untuk laut, dari perbatasan Mesuji dan berakhir dengan pesisir barat Krui ya, dan keragaman sumber daya luar biasa. Ada rajungan, ada tuna, ada lobster, dan lain-lain. Dan perilaku masyarakat atau nelayan kami atau nelayan kita di Provinsi Lampung ini beragam juga. Padahal setiap kegiatan dari pemerintah daerah, setiap kegiatan dari kabupaten, pasti kita mengajak dan mengimbau. Mungkin dari rekan-rekan media juga nanti bisa menyampaikan hal yang sama, bahwa penangkapan ikan itu gunakanlah dengan yang ramah lingkungan. Nah, seperti yang sudah dirilis oleh Pak Dir tadi, dengan jaring troll, dengan bahan peledak, kemudian dengan setrum, di samping dia merusak sumber daya, dengan kegiatan tersebut juga merusak ya sendi-sendi yang lain, dampak ekologis, ekonomi, sosial, dan budaya. Ini yang tidak berhenti dari kami dari DKP bersama dengan APH lain untuk mengawasi sumber daya yang ada di Provinsi Lampung, sehingga pendapatan masyarakat juga bisa bertambah, sumber daya dan lingkungan terjaga, pemerintah daerah mendapatkan hasil penerimaan yang sesuai juga melalui pelabuhan-pelabuhan, melalui pelelangan-pelelangan, melalui sentra-sentra produksi perikanan. Kemudian terkait dengan pengungkapan yang sudah dilakukan ini, kami dari jajaran DKP terima kasih Pak Direktur, kami siap juga membantu berkolaborasi maupun memberikan pendapat atau keterangan ya terkait dengan kasus-kasus yang sudah kita ungkap ini. Barangkali itu saja secara umum yang bisa saya sampaikan. Secara teknis nanti mungkin bisa kita sampaikan secara berdiskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan media yang saya banggakan, kami akan buka tanya jawab, tapi untuk sesi pertama 3 dulu. Ya, kami persilakan mungkin dari tengah. Silakan. 3 dulu ya. Tahu dari saya kanan? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini ungkap kasusnya. Selamat untuk Pak Dir Polair bersama jajaran. Izin yang ingin kami sampaikan, sangat miris sekali ya sampai anak-anak dilibatkan untuk menjadi kurir bom ikan tadi. Itu benar-benar saya selaku orang tua itu sangat prihatin. Dari ke-6 yang kita tangkap ini, Pak Dir, tersangka ini,
adakah dari mereka ini yang ditangkap ini selaku yang pembuat bomnya sendiri? Itu Pak. Kemudian memang kan di wilayah ini kan kita sudah tahu nih, sudah lama tahu bahwa memang ada juga yang memproduksi bom ikan selama ini. Walaupun kita sudah lakukan sosialisasi apa, tapi alasannya karena ekonomi gitu. Itu yang jadi alasan mereka. Mungkin bisa disampaikan ke kami itu Pak Dir dari Ternam ini siapa yang istilahnya yang membuat bom ikan itu. Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jin, Bu, Kabit, Pak Dir. Saya Mariadi dari Warta Palat. Yang ingin saya tanyakan, keenam pelaku ini, apakah baru kali ini melaksanakan kegiatannya, atau sudah berulang kali? Itu yang pertama. Terus yang kedua, mereka mendapatkan bom tersebut melalui online. Nah, pertanyaannya, ini akan diusut nggak? Yang apa namanya produsen ya, produsen bomnya tersebut akan diusut nggak? Karena kalau hanya pelaku saja yang diusut Pak, artinya kegiatan ini akan terus berlanjut seluruh Indonesia, bukan hanya di Lampung gitu. Nah, artinya kita harus ke akar-akarnya untuk yang bom ini. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, kita jawab dulu dua ya. Baik, untuk rekan-rekan dari awak media, dua pertanyaan itu nanti akan dijawab oleh Bapak Dirpol Air. Silakan. Baik, terima kasih Bukus ya, saya pilih Bukus. Ya, memang inilah menjadi keprihatinan kita Bukus bahwa tentu di dalam perkembangannya mereka akan selalu merubah dan menggunakan pola-pola modus operandi yang untuk bagaimana melancarkan aksi kejahatan mereka, salah satunya tentu dengan memanfaatkan anak. Jadi untuk mengelabui petugas. Ya. Ini tentu menjadi konsen kami dan menjadi catatan kami. Ya, demikian. Namun tentunya kami tetap akan memproses bekerjasama dengan Bapas, berdasarkan dengan tentu peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang proses hukum ya, terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang terberlaku di bawah umur. Kemudian dari 6 tersangka ini 6 tersangka ini yang saat ini yang masih dalam proses. Yang kami amankan ada 10 tersangka. Namun 4 sudah dilimpahkan ke kejaksaan karena proses penyidikannya sudah lengkap. Ya, dari 6 ini ada 2 yang membuat bomnya. Bom ikannya. Yang lainnya perannya ya ada yang mempunyai bagan, ya kapalnya, ada yang sebagai kurir, ya, ada yang turut membantu untuk membawa bom atau melaksanakan ketika pemboman ikan tersebut. Jadi yang kita amankan ada yang membuat bom. Kemudian dari Pak Mariadi, apakah mereka ini sudah berulang kali atau beberapa kali melakukannya? Ya tentu kalau kita lihat mereka ini pasti dalam pemeriksaan pasti mengakuinya sekali. Ya, tapi tentu kami akan mempunyai data mapping dari beberapa pelaku yang kami amankan ada yang sudah residivis demikian. Ya berulang kali. Dan ini memang menjadi tugas kita semua stakeholder terkait untuk terus melakukan sosialisasi, melakukan himbauan-himbauan kepada para nelayan ini untuk bisa melakukan penangkapan ikan dengan alat-alat yang ramah lingkungan seperti yang disampaikan Pak Jani. Ya. Jadi kepada teman-teman juga saya sampaikan bahwa selain kegiatan represif yang kami lakukan, penegakan hukum, kami juga dari Direktur Polair ini melakukan upaya-upaya preemptif, sosialisasi, himbauan, memasang spanduk kepada para nelayan atau warga-warga pesisir untuk tidak melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan, jaring troll, setrum, racun, potasium, seperti itu.
kemudian juga mengungkapkan patroli laut ya untuk mencegah terjadinya praktek-praktek tindak pidana destruktif fishing. Kemudian untuk pembelian secara online ini ya tentu akan kami tetap tindaklanjuti meskipun ada kendala-kendala yang kami hadapi karena mereka sama sekali tidak tahu. Jadi modus operandinya beli terputus, taruh di satu tempat, kemudian diambil. Jadi mereka tidak pernah berhubungan dan tidak pernah bertemu. Jadi tapi tetap akan kami tindaklanjuti. Ya, itu Pak Mariadi. Cukup ya tanya jawabnya? Satu sesi saja. Masih ada satu lagi pertanyaan yang sesi kedua terakhir ya. Baik. Perkenalkan, saya Lala dari Portal Cakrawala. Izin bertanya, untuk pelaku ini sendiri, apakah sekedar nelayan lokal saja atau ada dugaan keterlibatan jaringan yang lebih besar dari sini? Nah, dan juga pertanyaan selanjutnya adalah dari pihak pemerintah, apakah dari kerusakan yang sudah dilakukan dari pelaku tersebut, upaya apa yang sudah dilakukan untuk memperbaiki kerusakan alam tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Mungkin akan dijawab oleh Pak Irfan ataupun dari Pak Dir dulu ya. Baik. Baik, terima kasih Mbak Lala. Jadi untuk pengungkapan ini yang kami ungkap tidak hanya nelayan lokal saja. Ya, yang untuk bom ikan dengan setrum ini memang yang kami ungkap sampai dengan saja ini nelayan lokal. Ya, ada beberapa lokus delikti dari Tulang Bawang, ya, kemudian dari Pulau Pahawan, kemudian dari Kalianda juga Lampung Selatan. Namun untuk jaring tol seperti yang tadi kami sampaikan, ini ada dari nelayan luar Lampung, kemarin dari Jambi yang kami tangkap dan kami proses. Gitu. Tentu untuk jaringannya ini yang akan kami telusuri terus. Ya, tidak menutup kemungkinan mereka ini ada jaringan di atasnya. Apakah ada pemodalnya? Ya. Ini yang akan kami dalami, akan kami telusuri, dan ya kami tentu berharap bisa mendapatkan fakta-fakta untuk bisa menelusuri jaringannya. Jadi tidak hanya terbatas pada para pelaku lapangan saja. Ya. Untuk kerugian atau dampak yang ditimbulkan tadi ya dari destruktif fishing ini, kami baik dari Polair maupun pemerintah ini sudah melakukan langkah-langkah dan upaya-upaya untuk perbaikan. Kami program di Polair ada transplantasi terumbu karang. Ini yang sudah dilakukan ada setiap beberapa bulan sekali ya, setiap tahun untuk memperbaiki terumbu karang yang rusak. Kemudian juga kami melakukan bersih-bersih sampah di bawah di laut. Ya, nanti mungkin upaya-upaya perbaikan yang dari pemerintah bisa dijelaskan oleh Pak Zaidan atau ditambahkan dari Walhi. Baik, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Jadi upaya dari pemerintah Provinsi Lampung ya, khususnya melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, terhadap sumber daya yang sudah rusak, baik terumbu karang maupun sumber daya ikan endemik di perairan umum daratan, khususnya sungai atau waduk. Kemudian kita sudah dibantu juga melalui kementerian. Dapat saya jelaskan sebagai berikut ya. Kita sudah melakukan rehabilitasi terumbu karang dari tahun 2020 sampai 2023. Kita perbaiki terumbu karang yang sudah rusak. Terus terang saja, merehab ini lebih besar biayanya ya, rehab terumbu karangnya lebih besar biayanya, sehingga APBD maupun APBN kita tidak bisa mengcover, apalagi dengan kondisi sekarang. Jadi untuk rehabilitasi terumbu karang, kegiatannya untuk tahun ini tidak ada. Kemudian, upaya kita dari pemerintah daerah juga bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2 tahun berturut-turut kita mengadakan rumah ikan. Artinya, di mana terumbu karang yang sudah rusak, kita laksanakan pembuatan rumah ikan atau apartemen ikan atau fish apartemen, sehingga pengkayaan sumber daya juga
dirasakan oleh masyarakat kita. Alhamdulillah dari kegiatan rumah ikan yang sudah dilaksanakan di Teluk Kiluan dan Tanjung Putus, reaksi atau dampak tadi masyarakat sendiri merasakan bahwa selama ini mereka sulit mencarikan, sekarang alhamdulillah sudah kelihatan bagus. Dengan syaratan saya sampaikan sama kelompok atau koperasi, jaga, rawat, jangan dimusnahkan atau dibom lagi. Itu yang sudah kita laksanakan. Kemudian restocking atau pemulihan sumber daya di perairan daratan akibat setun dari tahun 2020 sampai tahun 2024 plus rencana tahun ini akan tetap ada dilaksanakan. Dan kita sesuaikan dengan kapasitas anggaran pendapatan belanja daerah kita. Jadi artinya pemulihan sumber daya terhadap ikan endemik di perairan daratan, karena sasaran kita ini adalah Sungai Tulang Bawang, kemudian West Kampung dan lain segala macam. Ikan-ikan endemiknya seperti di Lapak, Baung bisa tumbuh kembali. Jadi upaya sudah kita lakukan dari pemerintah daerah tetap berkesinambungan dan kita sesuaikan dengan kondisi anggaran kita. Barangkali itu saja. Terima kasih Pak Dir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Ya, tadi mungkin sudah banyak yang disampaikan oleh dari Pak dan Pak Zainal. Dan mungkin saya menambahkan bahwasannya terkait dengan destructive fishing ini, pertama kita ucapkan terima kasih karena di Polda Lampung sudah bekerja dengan baik. Bahkan dalam jangka waktu 2 bulan saja ada 3 kasus yang berhasil diungkap dengan total potensi kerugian negara mencapai 5 miliar rupiah. Dan hal ini jika ditingkatkan mungkin akan lebih banyak potensi-potensi kerugian negara yang akan berhasil diselamatkan. Karena ini cukup menarik berbicara alat tangkap terutama troll yang hari ini ketangkap ini dari Jambi. Sedangkan kalau ini bisa dikembangkan lebih jauh ke depan, di wilayah pantai timur Lampung itu juga cukup didominasi oleh nelayan dari luar Lampung, terutama yang berasal dari Jawa Barat dan Jawa Tengah. Bahkan bukan hanya berpotensi merusak keberlanjutan sumber daya perikanan, tetapi terkadang nelayan-nelayan yang dari luar Lampung dan juga yang dari Lampung dengan kapasitas kapal yang cukup besar, yang lebih dari 30 gross ton, itu seringkali berpotensi berkonflik dengan nelayan-nelayan kecil. Nelayan dengan potensi kapal di bawah 30 gross ton. Termasuk harapan kita juga ke depannya, karena berbicara troll ini memang lebih didominasi oleh wilayah pantai timur Lampung, tentu harapan kita akan ada pengungkapan lebih jauh, bukan hanya terhadap aktor lapangan, tetapi terkait dengan siapa saja aktor-aktor lainnya. Karena ini juga tidak terlepas dari siapa yang memberikan modal terhadap nelayan troll yang berada di wilayah pantai timur Lampung. Nah, berbicara masalah buang ikan, potasium, dan setrum tadi sudah banyak ya. Memang hal ini bukan hanya berpotensi berbahaya terhadap lingkungan, terhadap suatu ekosistem, tetapi juga ini juga akan berbahaya bagi keselamatan baik itu si pelaku sendiri maupun keselamatan terhadap orang lain. Dan yang terakhir mungkin yang disampaikan Pak Zainal tadi, rumpon atau rumah ikan atau apartemen ikan itu bisa menjadi alternatif bagi kita untuk pemulihan ekosistem sumber daya perikanan ke depannya. Karena kalau kita mau berharap dengan jangka waktu yang cepat untuk pemulihan terumbu karang ini dia kita sadari pertumbuhan setiap tahunnya aja hanya beberapa senti gitu, dan tentu memerlukan biaya yang jauh lebih besar juga. Maka selain upaya transplantasi terumbu karang, rumpon itu bisa menjadi alternatif kita untuk depannya. Nah, mungkin itu saja tambahan Pak Dir dan kawan-kawan media semua. Sebutkan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Irfan dan Pak Zainal dan Bapak Dirpol Airut. Baik rekan-rekan awak media yang saya cintai dan saya banggakan, ada kata yang kita bisa kutip, lakukan penangkapan ikan dengan ramah lingkungan agar tidak merusak alam. Semoga press release pada pagi hari ini menjadi suatu informasi yang tepat, akurat, dan update bagi masyarakat untuk bisa mencegah melakukan tindak pidana destructive fishing. Demikian yang bisa kami sampaikan dan diakhiri dengan foto
bersama dengan barang bukti yang sudah menjadi keberhasilan dari Ditpol Airut Polda Lampung. Terima kasih. Kalau mau bisa maju itu ini bahan produknya yang 2,2 kalau ini Mas aja bang. ini belerang ya? Ini belerang ini dia penakornya. Ini wadahnya Pak. Jadi wadahnya dimasukkan di sini pakai sumbu, sumbunya disumbat pakai ini secara manual bekas sendal, ditutup di sini setelah ampulnya masuk, detonatornya masuk, baru bisa digunakan bisa dibakar. Dilempar. Pada saat menjaring, bapak-bapak tersangka ini jaring rata-rata di bagian badan atau bagian congkel itu kan pada saat naik itu teri naik rata-rata nelayan teri ini Bu yang kecil. Bapak-bapak ini nelayan teri kan ekonomisnya tinggi 100 kilo. Nah, jadi setelah diangkat go. Oke, Tunggu. Sana lagi. Oke, Padir. Kanan Padir, kanan. Kita satu rilis lagi ya. Satu ya. Oke, Tribuners dimanapun berada, begitu rilis yang bisa saya sampaikan di kantor Ditpol Airut Polda Lampung, yang mana pengungkapan yang telah dilakukan oleh pihak Ditpol Airut Polda Lampung. Begitu rekan, kembali ke studio.